bincang-bincang seru bersama Mom and Friends. Nah, kembali lagi dengan saya Sari dan rekan saya Wahyu. Nah, di video sebelumnya kita sudah membahas tentang pemasangan panel yang merupakan salah satu instrumentasi otomasi yang ada di smart system Mom and Friends. Nah, di video kali ini kita akan membahas tentang sensor-sensor apa aja sih yang dapat terkoneksi dengan smart system yang ada di Mom and Friends. Nah, mungkin kita langsung aja lebih ke Oke, pertanyaan pertama, apa saja jenis sensor yang dapat terkoneksi dengan smart system yang ada di Mom and Friends? Mungkin bisa dijelaskan, Kak? Oke, apa saja jenis sensor yang bisa terkoneksi? Cukup banyak. Selama sensor tersebut menggunakan konektivitas Modbus, analog maupun digital, input maupun output ya, itu sudah bisa terkoneksi dan datanya sudah bisa kita dapat. Itu cukup luas. Jadi mungkin sedikit contoh ya. Contoh mungkin bisa saya pakai seperti yang di depan ini. Mungkin yang ini adalah pressure. Karena ini dia menggunakan konektivitas video analog. Oke, nah mungkin lanjut ya Kak. Untuk pertanyaan yang kedua, siapa saja yang dapat menggunakan sensor tersebut? Siapa saja yang dapat menggunakan sensor-sensor tersebut? Mungkin lebih dari industrinya ya, mungkin ya industrinya. Oke, industrinya itu ada banyak sesuai. Iya, bisa jelaskan. Oke, mungkin contoh ya, kita ambil contoh. Mungkin klien adalah industri untuk pengolahan air minum. Nah, sana kan ada sistem pengolahan air minum dari mobilnya. Nah, itu kita bisa pasangkan satu smart system dengan berbagai macam sensor. Iya. Seperti sensor air misalnya, green, pH, gas dan sebagainya. Ada juga sensor flow mungkin untuk mengatur untuk bisa mengetahui berapa sih air yang sudah keluar, berapa GBP-nya. Itu bisa kita pasangkan sensor untuk water level juga. Banyak sih sensor yang bisa kita pasangkan. Atau mungkin lain kita adalah tani modern menggunakan IoT. Itu bisa kita implementasikan di smart farming sistem software. Karena sudah ada sistem smart farming, jadi ada beberapa sensor seperti sensor kelihatan, sensor tulang udara, sensor juga cahaya, dan juga kalau ada perkembangan lainnya bisa kita sesuai itu juga. Oke, berarti untuk cakupannya itu sangat luas berarti. Oh iya, itu sangat luas. Oke, kita lanjut. Pertanyaan ketiga, kapan sensor ini dapat diimplementasikan? Mungkin bisa dijelaskan? Oke, kapan sensor ini dapat diimplementasikan? Itu jawabnya sekali. Kapan klien perlu data dari satu sensor itu? Lagi. Ya, contoh, kita perlu data kualitas air. Nah, kita perlu nih kualitas air di pengolahan saya ini seperti apa, kayak gitu. Kita pasangkan sensornya mendukung ini pengecekan kualitas air. Nah, itulah kita mengimplementasikan sensor. Contoh lagi, kita perlu mengetahui berapa konsumsi listrik dari suatu alat, misalnya ataupun suatu panel gitu. Kita bisa taruh sensor ini, sensor untuk mengecek kelistrikan in ataupun out. Oke, jadi kita langsung ke depan. Di mana saja sih sensor ini dapat diimplementasikan? Oke, di mana saja sensor ini dapat diimplementasikan? Sensor ini dapat kita implementasikan di banyak sistem. Misalkan seperti yang tadi, sistem pengolahan minum, sistem mungkin di villa ataupun hotel, kita ada smart building. Itu bisa diimplementasikan. Juga smart farming juga bisa.
juga masih ada sistem-sistem dari Nah, pertanyaan kelima, mengapa sensor ini menjadi salah satu instrumentasi yang penting dalam smart system yang ada di pameran ini? Oke, kenapa sensor ini menjadi instrumen yang penting? Seperti yang kita tahu ya, sensor itu yang bekerja untuk mengambil data. Nah, data itu yang nanti kita olah sebagai dasar untuk pengambilan suatu keputusan. Jadi sensor ini tentu penting. Jadi dia yang terus menerus mengambil data dari lapangan. Nanti data tersebut akan dikirim ke MTU, juga itu nanti hasilnya bisa kita tampilkan di suatu gede yang adalah komentar. Jadi itu sangat penting. Tanpa adanya sensor kita tidak. Oke, apakah data yang dikirimkan atau yang ditampilkan itu relevan? Oke, kalau untuk data yang ditampilkan itu bisa diatur. Basically memang sensor itu membaca secara real time. Ya, tergantung juga keperluan dari pertama mau nyari time ataupun per hari, per beberapa jam ataupun per minggu ataupun per bulan itu kita bisa filter dan tampilkan data. Nanti hasil dari data tersebut akan menjadi acuan untuk pengambilan keputusan. Oke, berarti untuk sistemnya ini sangat fleksibel kan? Oh tentu sangat fleksibel. Dan kita lanjut ke pertanyaan terakhir, bagaimana sih cara kerja dari sensor yang ada di smart system pakai impresi ini, Kak? Mungkin bisa dijelaskan? Oke, cara kerja ya. Kalau cara kerja itu mungkin mirip seperti yang saya jelaskan tadi. Jadi sudah kita tahu sensor itu ibaratkan dalam mata dan telinga. Mata dan telinga dari suatu sistem otomatis. Nah, jadi sensor itu nanti kita pasang di titik-titik tertentu, itu di angkat ataupun di satu kawasan. Nanti rekor itu akan bagus karena dari ataupun di bila datanya itu yang akan dikirimkan ke RTU. Nah, di RTU itu bisa langsung mengolah dan mengambil keputusan secara logik kayak gitu. Ataupun kita lempar lagi datanya ke dashboard. Nanti kita bisa tampilkan. Nah, itu dia penjelasan tentang sensor-sensor yang dapat terkonversi di smart system pameran. Dan terima kasih Kak Wahyu sudah meluangkan waktu untuk berbincang-bincang bersama kita di sini. Nah, jangan lupa di like, subscribe, dan komen